Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Siska Adelia dan Saya Salma Mahmudia Zahra. saya Teresya Wahyuningsi. Saya Dila Maharani. Saya Agnestia Salma Suryati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penulisan abstrak dan latar belakang masalah serta penulisan literatur dan sitasi. Simak video kami ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian abstrak. Menurut KBBI, pengertian abstrak adalah sesuatu yang tidak berwujud, tidak berbentuk, mujarab, niskala. Abstrak juga dapat diartikan sebagai ikhtisar atau karangan, laporan, dan sebagainya, ringkasan inti, dan ya. Kemudian secara umum, abstrak dapat diartikan sebagai ringkasan dari sebuah karya ilmiah. Sedangkan menurut Houghton, pada tahun 1975, abstrak dapat didefinisikan sebagai rangkuman informasi yang terdapat dalam sebuah dokumen. Pada abstrak, laporan penelitian itu terdapat 5 hal penting yang harus ada. Yang pertama itu latar belakang, tujuan, metode, kemudian hasil dan simpulan. Berdasarkan pendapat-pendapat tadi, dapat kami simpulkan bahwa abstrak adalah ringkasan singkat dan jelas dari sebuah karya ilmiah atau dokumen yang memuat inti informasi penting seperti latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan simpulan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami isi utama dokumen secara cepat tanpa membaca keseluruhan karyanya. Selanjutnya ada fungsi abstrak. Fungsi abstrak itu ada 5. Yang pertama, memberikan gambaran umum. Penelitian abstrak memberikan gambaran umum penelitian. Abstrak menyajikan inti penelitian secara ringkas sehingga pembaca itu dapat memahami pokok permasalahan, tujuan, metode, dan hasil tanpa membaca keseluruhan inti karyanya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya abstrak itu adalah ringkasan dari sebuah karya ilmiah. Kemudian yang kedua, membantu pembaca untuk menentukan relevansi dengan membantu pembaca menentukan relevansi. Dengan membaca abstrak, pembaca dapat menilai apakah penelitian tersebut relevan dengan kebutuhan atau minatnya. Kemudian yang ketiga, mempermudah proses indeksasi dan pencarian dalam publikasi ilmiah. Abstrak itu membantu mesin pencarian dan database jurnal dalam mengidentifikasi kata kunci sebagai karya ilmiah agar lebih mudah ditemukan. Jadi di dalam abstrak itu kan ada kata kunci yang digunakan, di bawahnya itu biasanya ada kata kunci. Nah, kata kunci itu mempermudah kita dalam mencari publikasi ilmiah itu atau mencari jurnal artikel itu. Kemudian yang keempat, sebagai ringkasan resmi karya ilmiah, abstrak itu menjadi representasi singkat yang sering dibaca pertama kali, tentunya karena abstrak ada di depan. Bahkan kadang menjadi satu-satunya bagian yang dibaca oleh sebagian pembaca. Jujur saya membaca abstraknya dulu, kemudian baru membaca keseluruhan dari sebuah artikel atau karya tulis ilmiahnya. Yang kemudian yang kelima, meningkatkan daya tarik karya ilmiah abstrak yang jelas, padat, dan informatif tentunya dapat menarik minat pembaca untuk membaca keseluruhan penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya membaca abstraknya dulu, saya tipe yang membaca abstraknya dulu, baru kemudian membaca keseluruhan dari penelitian tersebut apabila memang benar-benar menarik. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari abstrak. Abstrak itu umumnya seperti yang sudah saya sampaikan terdiri dari 5. Yang pertama, latar belakang singkat, menjelaskan masalah atau konteks penelitian secara ringkas. Yang kedua, tujuan penelitian, menyebutkan apa yang ingin dicapai dari suatu penelitian tersebut. Yang ketiga, metode penelitian, menjelaskan pendekatan penelitian apa yang digunakan, jenis penelitiannya, dan teknik pengumpulannya, datanya secara singkat. Kemudian yang keempat, yaitu hasil penelitian, menyampaikan temuan utama dari penelitian tersebut apa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, memberikan simpulan hasil dari penelitian. Urutan-urutan tersebut atau struktur tersebut dapat bervariatif tergantung dari pedoman jurnal atau tergantung dari bagaimana peraturan universitas dan lain sebagainya. Tapi biasanya selalu ada kelima unsur itu tentang bagaimana mengatur abstrak.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis abstrak. Secara umum, abstrak itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, abstrak deskriptif. Abstrak deskriptif adalah abstrak yang hanya memberikan gambaran umum mengenai isi karya ilmiah. Abstrak ini menjelaskan topik, tujuan, atau ruang lingkup pembahasan tanpa menyertakan hasil penelitian dan kesimpulan secara rinci. Biasanya digunakan pada karya tulis yang bersifat kajian atau makalah non-penelitian seperti makalah pendek, esai, kemudian tinjauan pustaka atau artikel yang bersifatnya konseptual. Kemudian yang kedua yaitu abstrak informatif. Nah, abstrak informatif inilah yang biasanya kita temukan pada skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Karena abstrak ini memuat ringkasan lengkap dari suatu penelitian. Abstrak ini mencakup tujuan penelitian, metode penelitian, kemudian hasil penelitian serta kesimpulan. Itu tadi tentang jenis tentang pengertian abstrak, kemudian struktur abstrak dan jenis-jenis abstrak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penulisan abstrak yang benar. Jadi di dalam penulisan abstrak itu ada 5 bagian yang perlu teman-teman ketahui. Nah, yang pertama adalah abstrak itu ditulis dalam satu paragraf. Nah, abstrak harus ditulis hanya dalam satu paragraf supaya lebih ringkas dan mudah untuk dibaca. Kemudian di dalam paragraf itu sudah memuat semua informasi penting seperti latar belakang, kemudian tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, dan kesimpulan secara berurutan tanpa dipisah menjadi beberapa paragraf. Kemudian yang kedua adalah memuat unsur-unsur penting. Nah, jadi abstrak itu harus berisi inti dari penelitian yang dilakukan. Nah, unsur tersebut meliputi latar belakang masalah yang diteliti, kemudian tujuan penelitian, serta kesimpulan dan manfaat dari penelitian. Jadi dengan adanya unsur-unsur itu tadi, pembaca itu sudah bisa memahami dan gambaran dari penelitian tanpa harus membaca semua atau keseluruhan dari laporan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang jelas dan objektif. Jadi abstrak itu harus ditulis dengan bahasa yang sederhana, singkat, dan mudah untuk dipahami. Penulis juga tidak boleh memasukkan pendapat pribadi, tetapi hanya menyampaikan informasi yang sesuai dengan fakta dan data yang ada di dalam penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata kunci. Kata kunci itu digunakan untuk memudahkan orang lain untuk menemukan penelitian tersebut di database atau mesin pencarian seperti Google Scholar. Kemudian kata kunci ini biasanya ditulis setelah abstrak dan diberi bold pada kata kuncinya. Kemudian biasanya ditulis setelah abstrak dan kata kunci itu mewakili topik utama penelitian, misalnya seperti media sosial, motivasi belajar, dan mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah menggunakan bentuk lampau atau past tense. Jadi penulisan abstrak itu menggunakan bentuk lampau pada penulisan abstrak yang berbahasa Inggris karena penelitian itu sudah selesai dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan seperti pengumpulan data, kemudian analisis data dan hasil penelitian itu ditulis dalam bentuk lampau. Kemudian yang kedua adalah kesalahan umum dalam penulisan abstrak. Jadi ada 5 kesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan abstrak. Yang pertama adalah abstrak itu terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi abstrak itu harus ditulis sesuai dengan batas jumlah kata yang sudah ditentukan. Nah, umumnya panjang kata pada abstrak itu antara 150 sampai 250 kata. Jika abstrak itu terlalu panjang atau terlalu pendek, maka tidak sesuai dengan aturan penulisan dan juga bisa membuat informasi yang disampaikan menjadi kurang efektif. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan kutipan atau teori. Jadi di dalam abstrak itu tidak perlu mencantumkan kutipan dari penulis lain atau teori tertentu. Abstrak itu hanya berisi ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tidak mencantumkan hasil penelitian. Kesalahan yang sering terjadi di dalam penulisan abstrak itu
hanya menjelaskan tujuan penelitian saja, tetapi tidak menyampaikan hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kalimat di dalam abstrak itu harus singkat, padat, dan jelas, dan langsung pada intinya. Jadi agar itu mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kelima adalah tidak konsisten dengan isi penelitian. Nah, isi abstrak itu harus benar-benar menggambarkan isi penelitian yang sebenarnya. Seperti misalnya menurut Bailey 2015, abstrak yang baik harus ditulis secara jelas, ringkas, dan mampu mewakili keseluruhan isi penelitian secara tepat. Kemudian ada pun materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian latar belakang. Nah, menurut Sugiono, latar belakang penelitian adalah penjelasan tentang alasan yang masuk akal dan berdasarkan fakta. Mengapa suatu masalah perlu diteliti? Penjelasan ini biasanya didukung oleh data, fakta, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian, sementara itu menurut Suharsini, Ari Kunto, latar belakang berisi alasan mengapa suatu masalah dipilih untuk diteliti, serta menjelaskan pentingnya masalah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Jadi, secara umum latar belakang penelitian itu berfungsi untuk menjelaskan mengapa penelitian itu penting dilakukan, memberikan gambaran konteks masalah, dan menunjukkan hubungan antara masalah yang diteliti dengan kondisi yang ada. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Lexi J. Mulong. Kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis latar belakang. Jadi ada dua jenis latar belakang, yaitu deduktif dari umum ke khusus dan induktif dari khusus ke umum. Di sini saya akan menjelaskan dari deduktif dulu, yaitu dari umum ke khusus. Nah, latar belakang deduktif ditulis dengan cara menjelaskan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian diarahkan ke masalah yang lebih khusus. Biasanya penulis memulai dari teori, konsep, kemudian atau fenomena umum, lalu dipersempit sampai menemukan masalah yang akan diteliti. Jadi kesimpulan dari deduktif ini adalah latar belakang yang disusun dari pembahasan umum menuju masalah yang lebih khusus. Kemudian yang kedua adalah induktif dari khusus ke umum. Nah, latar belakang induktif itu ditulis dengan cara menjelaskan masalah yang bersifat khusus terlebih dahulu, kemudian diperluas ke pembahasan yang lebih umum. Biasanya penulis memulai dari kondisi atau masalah nyata di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan konsep atau teori yang lebih luas. Jadi kesimpulan dari induktif ini adalah latar belakang induktif adalah latar belakang yang disusun dari masalah khusus menuju pembahasan yang lebih umum. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur latar belakang dalam karya ilmiah. Nah, di sini tuh unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama, gambaran umum topik, menjelaskan secara umum tentang topik yang akan dibahas agar pembaca memahami konteksnya. Yang kedua, landasan teoritis singkat. Nah, di sini tuh berisi teori atau pendapat ahli yang menjadi dasar suatu pembahasan. Yang keempat yaitu identifikasi masalah, menunjukkan masalah yang muncul dari fenomena tersebut atau adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan. Yang kelima, urgensi atau pentingnya masalah, menjelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk dibahas atau diteliti. Yang keenam, yaitu arah atau fokus penelitian. Di sini menjelaskan tujuan atau fokus penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang literatur. Yang pertama yaitu pengertiannya. Literatur adalah suatu bacaan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis literatur, dapat diartikan sebagai sumber atau acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan atau aktivitas lainnya. Literatur juga dapat diartikan sebagai rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, selanjutnya, literatur juga memiliki tujuan. Tujuan literatur dalam penelitian adalah untuk memberikan dasar dan dukungan ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, dibagi lagi menjadi beberapa tujuannya. Di sini ada 6. Yang pertama, memberikan landasan teoritis. Literatur digunakan untuk menjelaskan teori yang menjadi dasar suatu penelitian.
Dengan adanya teori dari para ahli, penelitian yang dilakukan menjadi dasar ilmiah yang jelas. Yang kedua, memperkuat argumentasi. Literatur membantu peneliti memperkuat pendapat atau argumen yang disampaikan. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian atau teori dari sumber yang terpercaya. Yang keempat, menunjukkan penelitian terdahulu. Melalui literatur, peneliti dapat mengetahui penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga dapat memahami perkembangan penelitian dalam bidang tersebut. Yang kelima, menemukan kesenjangan penelitian atau gap. Dari berbagai penelitian terdahulu, peneliti dapat menemukan bagian yang belum diteliti atau masih kurang dibahas. Hal ini yang menjadi alasan mengapa penelitian baru perlu dilakukan. Yang terakhir yaitu menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber literatur yang digunakan, peneliti dapat menghargai karya orang lain dan menghindari tindakan plagiarisme atau menyalin tanpa menyebutkan sumber. Nah, di sini ada juga cara bagaimana mencari sumber literatur. Untuk mendapat sumber yang baik, peneliti perlu mencari literatur dengan cara yang tepat. Adapun caranya, yang pertama, menggunakan database ilmiah. Sumber literatur dapat dicari melalui database ilmiah seperti jurnal online, repositori kampus, atau platform akademik yang menyediakan artikel penelitian. Yang kedua, menggunakan buku metodologi dan teori utama. Selain jurnal, buku metodologi penelitian dan buku teori juga penting digunakan karena berisi konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penelitian. Yang ketiga, memilih sumber yang relevan dan terbaru. Peneliti harus memilih sumber yang sesuai dengan topik penelitian dan sebaiknya menggunakan referensi yang terbaru agar informasi yang digunakan masih relevan. Yang terakhir yaitu memastikan kredibilitas penulis dan penerbit. Pentingnya untuk memeriksa apakah penulis dan penerbit sumber tersebut terpercaya, misalnya berasal dari peneliti, dosen ataupun lembaga akademik yang diakui. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang menyusun sintesis teori. Sintesis teori adalah proses menggabungkan berbagai pendapat atau hasil penelitian yang relevan menjadi satu pembahasan yang saling berkaitan. Dalam kajian literatur, penulis tidak hanya merangkum teori, tetapi juga membandingkan dan menganalisis agar tersusun secara rutut dan sistematis. Adapun langkah-langkah menyusun sintesis teori yaitu: pertama, mengelompokkan sumber berdasarkan tema atau variabel. Yang kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, menjelaskan hubungan teori dengan penelitian yang dilakukan. Yang keempat, menyusun pembahasan secara logis dan sistematis. Yang kelima, kajian literatur tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis. Kemudian yang kedua, menemukan research gap. Research gap merupakan celah atau kekosongan penelitian yang belum dibahas secara mendalam oleh peneliti sebelumnya. Menemukan research gap sangat penting karena dapat menunjukkan kontribusi baru dari penelitian yang dilakukan. Cara menemukan research gap antara lain dengan mengidentifikasi keterbatasan penelitian terdahulu, menemukan variabel yang belum dikaji, melihat perbedaan hasil penelitian yang perlu diteliti kembali, serta mengkaji konteks penelitian yang berbeda, seperti lokasi, subjek, atau metode penelitian. Kemudian yang ketiga, ada pengertian sitasi. Sitasi adalah referensi atau kutipan yang dicantumkan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan sumber dari ide, teori, data yang digunakan. Sitasi penting karena dapat mendukung dan memperkuat argumen penelitian serta memperkaya hasil penelitian dengan temuan dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada tujuan sitasi. Tujuan sitasi dalam karya ilmiah yaitu untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli, menghindari plagiarisme,
memperkuat argumen dengan sumber yang kredibel, menunjukkan bahwa tulisan memiliki dasar ilmiah yang jelas, serta memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber yang digunakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh sitasi dalam teks. Yang pertama yaitu adalah sitasi tidak langsung atau paraprasa. Contohnya seperti metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data sesuai tujuan penelitian. Sugiono tahun 2019. Sedangkan untuk sitasi langsung atau kutipan yaitu seperti ini. Menurut Arikunto tahun 2018 halaman 3, penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, bagaimana dengan sitasi dua penulis? Yaitu pembelajaran yang efektif harus melibatkan partisipasi siswa aktif yang ditulis dengan Sanjaya dan Susanto tahun 2020. Sedangkan bagaimana dengan sintasi lebih dari dua penulis? Yaitu contohnya seperti kemampuan membaca permulaan sangat penting bagi siswa sekolah dasar dalam kurung Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2021. Contoh penulisan daftar pustaka yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada contoh dari buku, jurnal, ataupun website. Yang pertama dari buku yaitu penulisannya adalah nama penulis, tahun, judul buku, dan tempat penerbitan. Kemudian untuk jurnal itu cara penulisan daftar pustakanya mulai dari nama penulis, tahun, kemudian judul jurnalnya, jenis jurnalnya, dan juga halaman jurnalnya. Kemudian untuk website ada nama websitenya, tahun websitenya, dan juga disertakan dengan link websitenya. Berikut ini adalah teknik penulisan literatur dan sitasi yang benar dalam penyusunan karya ilmiah, yaitu yang pertama adalah format dasar penyusunan daftar pustaka atau yang umum. Mulai dari buku, yaitu buku dimulai dari nama belakang, tahun, judul buku, kota, dan juga penerbitannya. Kemudian untuk jurnal yaitu nama penulis, tahun, judul artikel, judul jurnal, kolom atau isi, kemudian halaman. Kemudian untuk website yaitu yang pertama adalah penulis atau organisasi, kemudian tahun, judul artikel atau halaman. Kemudian tersedia juga untuk skripsi atau tesis yaitu dimulai dari nama penulis, tahun, kemudian fakultas, dan juga universitas. Kemudian aturan paling penting. Aturan penting yaitu yang pertama adalah urutan. Urutannya daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Kemudian nama penulis, nama belakang ditulis terlebih dahulu, diikuti koma dan juga inisial. Nama depan. Jika lebih dari satu penulis, aturannya atau penyebutannya semua penulis bergantung pada panduan gaya. Kemudian untuk judul buku atau jurnal ditulis miring atau italik. Kemudian untuk konsistensi, pilih satu gaya sitasi seperti AVA, IEE, MLA, dan lain sebagainya, dan terapkan secara konsisten di seluruh dokumen. Kemudian sitasi dalam teks, setiap kutipan harus memiliki rujukan yang jelas dalam teks, biasanya dengan format nama belakang, tahun, atau nomor rujukan. Kemudian tahapan tujuan pustaka, tinjauan pustaka, yaitu ada ekstra data, kumpulkan artikel atau buku relevan, dan catat ide pokok. Kemudian analisis, bandingkan, kontraskan, dan sintesis temuan dari berbagai sumber. Kemudian sintesis yaitu susun hubungan antar literatur, bukan sekedar meringkas satu persatu. Untuk struktur yaitu ada pendahuluan, isi yang berisi tinjauan teoritis atau tematik, kemudian kesimpulan. Kesalahan umum yang harus dihindari yaitu format tidak konsisten, mencampur gaya sitasi, kemudian data tidak lengkap, lupa mencantumkan tahun, penerbit, atau URL untuk sumber daring. Kemudian salah urutan nama, tidak membalik nama belakang penulis. Cara penulisan sitasi yang benar yaitu yang pertama adalah mencantumkan sumber dalam teks. Sitasi pada bagian kalimat yang mengambil pendapat atau teori dari sumber lain. Contoh berdasarkan gaya sitasi. Yang pertama yaitu adalah gaya American Psychological Association atau Alpha Style, yaitu formatnya adalah nama penulis dan tahun. Contohnya seperti Sugiono 2020. Kemudian
Penelitian gaya Modern Launch Association atau LMA Style. Contohnya seperti nama penulis dan nomor halaman. Sugiono 25. Gaya The Chicago Manual of Style menggunakan catatan kaki footnote di bagian bawah halaman. Menuliskan sumber lengkap di daftar pustaka. Semua sumber yang dikutip harus dicantumkan lengkap di daftar pustaka. Contohnya seperti Sugiono 2020 Metode Penelitian Pendidikan Bandung Alpha Beta. Kemudian yang ketiga, ditulis sesuai kaidah bahasa dan sistematis. Nama penulis ditulis dengan benar, kemudian tahun dan data sumber harus jelas. Selanjutnya, mengikuti satu gaya situasi secara konsisten, kemudian tidak boleh mengambil sumber tanpa mencantumkan sitasi atau plagiarisme. Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kami kali ini. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.